kita harus jujur, ya kan begitu. Kita harus jujur lah. Kita pasti akan mencari pasangan kita tuh yang cantik. Pertama sekali. Ya. Kita pasti lihat itu yang pertama sekali itu. Kalau kita belum kenal pun. Itu natural ya? Ya natural. Jumpa di plaza, jumpa apa ini cantik juga nih. Baru setelah itu baru kita mempelajari karakternya. Jarang kita pelajari karakternya, baru kita lihat wajahnya. Iya, betul. Ya kan? Kecuali kalau zaman-zaman atuk-atuk kita dulu. Ya kan mereka selalu dijodohkan tanpa melihat siapa orangnya, kan begitu. Yeah. Dia anak siapa, keturunannya bagus. Itu zaman dulu. Kalau di era sekarang ini mana lagi? Yang pertama kali kita lihat tuh, wah ini cantik juga ya. Yang kutanya kan itu tadi itu. Mungkin Ici ada mungkin teorinya. Cantik itu untuk apa gitu. Stimulus rangsangan visual. Itu kan ku bilang. Jadi memang itu sunatullah. Tapi cantik itu ada dua. Yang tadi dibilang Mamici nggak bisa dipungkiri itu. Ada kawanku ini cerita terus story ini. Dia punya pasangan, mungkin ya bukan istri ya kali ya. Tapi mereka hidup sama lah. Itu di satu tempat kos gitu. Dia sering tuh suruh pasangannya keluar pakai baju tidur. Biar kawan-kawannya itu merhatikan pasangannya itu. Ada. Ini benar-benar kisah loh. Jadi dia bangga betul menceritakan itu. Tapi sakit itu. Orang itu sakit itu. Ya, masalahnya gini. Keluar pakai dasar biar ditengok orang. Aku nggak yakin masalah cantik itu jadi ukuran. Karena di Korea ada berantem suami istri. Si laki-laki ganteng, si perempuan cantik, anaknya jelek. Operasi. Anaknya jelek kali. Operasi itu. Kata dua operasi plastik, dua jelek. Makanya. Jadi, tapi betul aku setuju dengan Michi tadi. Itu stimulus. Nggak bisa dipungkiri itu. Persoalan kadarnya mau sebesar apa, itu lain hal lah. Tapi tetap itu stimulus. Stimulus itu kan kalau pada usia yang remaja. Itu kita. Nah, yang sudah tua ini sekarang kan kita bicara. Apakah masih memandang begitu juga, Michi? Iya, jadi tetap juga lah ya di sini. Apa yang mau distimuluskan kalau sudah tua? Enggak ini ya Bang, kalau emang udah dari tampilan fisiknya udah nggak oke, kecuali kita katarak kali lah, buta kali mata kita gitu. Kalau enggak gimana bisa sore kan Bang? Capek kita nengok dia, aduh nengok kayak gini lagi di rumah, nggak untuk seks dan lain-lain. Itulah yang barangkali yang saya tadi ungkapkan. Barangkali mungkin Michi bisa menjelaskan cinta platonik tadi kan ya, yang cinta tak bersalah. Kalau sudah berumur itu kan di situ dia arahnya. Kalaupun misalnya orangnya kita lihat biasa-biasa aja, tapi kalau kita lihat mungkin tutur katanya bagus, nyambung setiap hari ini. Jadi yang nilainya 60 tadi, 60 atau nggak ngelihat, kita lama-lama kok kita merindukan hal-hal itu. Jadi ada hal-hal positif dari dirinya yang membuat, itulah yang katanya Pak Inner ya, inner beauty-nya keluar deh gitu. Kalau outernya nggak kelihatan, gimana-gimana. Nanti bangun tidur kita lihat juga ternyata dia pakai make up nggak ada, kita kaget kok jelek kali pasangan samping kita gitu ya. Itu kan juga dari awalnya. Tapi kalau kita lihat, oh itu awalnya akhirnya kita nggak ngelihat lagi apa yang fisik tadi karena tutur katanya, sikapnya bagus, menolong, kemudian baik hati, kan itu yang jadi tercermin terakhirnya. Sehingga itu juga menambah kualitas mukanya tadi, wajahnya dari kebaikan, ketulusan. Topik bicara itu menentukan sekali. Jadi personalitinya juga mempengaruhi gitu loh. Saya setuju itu. Sekarang abang mau ke arah sedikit ya. Bagi orang seorang laki-laki yang ditinggal oleh istri ataupun seorang istri ditinggal oleh suami, kemudian satu waktu mereka bertemu, ini kalaupun terjadi sebagai jodohnya, apa nggak ada timbul masalah di situ? Banyak kali Bang. Masalah apa yang selalu yang terlihat di situ? Masalahnya pertama mungkin berbeda-beda, tapi masalah itu dengan atau tanpa itu tetap ada ya. Hidup ini selalu ada masalah. Nah, jadi mungkin masalah kita, terutama kita di Indonesia yang tadi mungkin membandingkan dengan yang lama, membandingkan sekitar keluarga kita yang sudah ada, anak-anak kita setuju atau enggak. Dulu kan mungkin orang tua kita setuju atau enggak, itu aja. Orang tua udah sekarang anak pula yang mau dijaga, karena mungkin kita nggak pingin kehilangan anak-anak. Itu mungkin satu ya prinsip. Kecuali kalau memang kita yang culture-nya yang memang ya sudah ya, ini anak-anak udah dibagi-bagi semuanya, ini sekarang papa atau mama pingin bahagia juga. Segala macam tanggung jawabnya, tanggung jawab kami.
Tapi kan apakah kita siap untuk yang seperti ini? Jadi mungkin dengan anak-anak hanya jumpa setahun. Kadang-kadang kita pikir anak-anak pun kadang-kadang memberi ultimatum ya. Kalau papa nikah dengan itu, jangan anggap kami anak lagi. Waduh, kok mama kita dulu ya. Kalau kamu nikah dengan perempuan bukan pilihanku, jangan anggap ya seperti itulah hidup itu. Itu masalah. Kecuali kita memang bisa memberi pengertian pada yang sekitar-sekitar kita bahwa kita juga butuh hidup. Doakan saja, semoga kami akan melangkah. Nah, tadi tergantung lagi penerimaan dan bagaimana tadi. Dan anak-anak juga mungkin harusnya kalau misalnya ada anak-anak yang tidak melarang. Karena banyak kasus, kebetulan ada kasus saya juga ya dulu beberapa papanya mau nikah, anaknya bilang kalau papanya nikah dia akan bunuh diri. Nah, jadi seperti itu ya, hal yang kayak gitu yang aduh gimana ya. Iya, ya tadi kalau kita bilang kan papa juga perlu seperti ini terus dikatakan bahwa ya, tapi nggak bisa dong, saya akan penuhi semuanya. Ada rasa posesif ataupun anak-anak ini nggak pingin ibunya digantikan, ayahnya digantikan. Nah, itu ada ya. Nah, itu yang mereka berusaha ya dengan keegoisan mereka sendiri. Ya, Dan betul. lagi, begitu yang dilakukan orang tua ini salah, ternyata rupanya ini yang perempuan ini yang ngawinin cuma memorotin harta aja. Bapaknya bukan diurus, malah tambah sekarat nih dibuat. Nah, anak-anak kan bilang, lihat Pak. Nah, itu ya kasihan ya. Jadi ada hal-hal seperti itu, masalah-masalah juga. Belum lagi masalah-masalah netizen julid ini ya, yang ngapain tuh, apa dia kawin lagi, udah umur segini, berzikir aja lah begini. Kawanku banyak begitu tuh. Ya, semua lagi. Apalagi yang kau cari waktu muda nggak puas, begini, segala macam. Ya. Padahal yang dijalanin kan siapa ya? Tapi memang beda lah ya kalau misalnya yang ngurus kita anak kita, apalagi dia udah punya keluarga, itu beda gitu. Terus kalau kau bilang yang harus ke anak kita, itu suatu kewajiban. Tapi mencintai orang lain itu bukan kewajiban, itu kesenangan. Gitu ya. Ya senang. Tapi kadang-kadang orang berlindung di situ. Dia kepinginnya yang mau nikah lagi. Dibilang siapa yang ngurus aku nanti. Enggak, tapi bukan apa ya. Kita juga banyak diedukasi oleh sinetron-sinetron yang kadang-kadang juga keliru. Itu juga kan kadang orang kalau mau kawin lagi persoalannya kan dia anak. Anak itu jadi betul-betul barrier banget. Dan dia juga banyak nonton sinetron. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau menikah lagi kayak tadi bukan cari-cari alasan itu, memang kadang-kadang aku lihat kok, Bang. Pada saat orang tua itu sudah pengen diurus, itu kadang-kadang aku juga jadi kayak trauma ya. Ngelihat orang tua aku dulu yang ngurus aku gitu ya. Jadi ada traumatik gitu loh. Jadi beda gitu. Walaupun aku udah all out gitu, tetap beda. Kalau itu diurus oleh pasangannya gitu. Dia isi kok. Aku teringat kepada satu buku yang pernah aku baca ya. Judul buku itu adalah A Soul at Night ya. Jiwa-jiwa di waktu malam. Ini cerita singkat. Jadi dua keluarga yang rumahnya berhadapan berseberangan. Di sana perempuan itu suaminya meninggal. Yang di sini istrinya meninggal. Nah, mereka kenal tapi tidak akrab. Cuman ketemu kalau pagi ngambil sampah, ngambil koran, good morning, senyum. Oke? Nah, kemudian satu saat bertahun-tahun mereka sudah bertetangga 35 tahun. Nah, waktu masing-masing sudah menduda dan menjanda, tiba-tiba satu saat si perempuan itu mengetuk rumah si laki-laki. Sorry, dia bilang, Mister dengan sangat kaku, saya memberikan kue kepada Anda. Ada beberapa kroket-kroket itu kenapa? Ya saya masak lampu banyak. Anak saya rencananya datang dari luar kota, mau pulang nggak pulang mereka. Ini kue mau saya apain? Ya saya antar ke kamu deh. Diantar lah, terima kasih. Terus mulai dia sering bikin kue. Timbul conversation, timbul pembicaraan dan ternyata kue. Mereka mengalami hal yang sama, mereka mengalami hari yang sama. Hari sepi yang sama, rutinitas yang sama, semua kesepian. Nah, tentu ada pikiran, aku sendiri, kau sendiri, kenapa kita tidak satukan gitu. Ya, oke. Yang menarik di buku itu, si perempuan itu suatu saat datang, Bang. Dia bilang, dia bawa lagi kue, terus si laki-laki bilang, mau wine, dia buka wine. Dia bilang, terus perempuan itu dengan sangat lantang mengatakan begini, would you sleep with me? Mau nggak kau tidur sama aku? Kagetlah si laki-laki, loh apa ini? Terus si perempuan bilang, don't get me wrong, it's not sex. I just need someone to sleep beside me. Jadi dia butuh orang yang tidur samping dia. Dia terangkan, kenapa? Karena aku berpuluh tahun, aku tidur dengan suamiku,
Aku dengar dia mendengkur, aku dengar dia bergerak. Setiap dia mau ke kamar mandi, aku tahu. Dan aku dengar suara napas. Dan aku sudah terbiasa dengan itu. Sekarang nggak ada. Tempat tidurku yang double bed ini, kalau ini tangannya kosong, tak ada orang. Nah, itu terasa sangat meyakinkan. Jadi, mau nggak kau datang ke rumah aku, tidur bersamaku? No relation, dia bilang no string attached, no sex. Dia coba tantangan ini. Dan mereka lakukan dengan baik sekali. Dan mereka bercerita, Bang, sampai ketiduran. Karena kita pernah tuh, kita bercerita, ketiduran, yang sana jawab apa, ini jawab apa, udah nyambung. Jadi, terasa indah. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Bisa terjadi begitu. Malah jadi masalah ketika orang lain mulai campur. Ya, ya. Mulai tetangga yang lain bilang, lihat tuh. Dia tiap malam jam 8, jam 9 dia ke rumah itu. Dia tidur di sana. Pelan dia besok paginya pulang ke rumahnya. Pelan dia nggak buat apa-apa. Berpegangan tangan saja, bersentuhan tangan, dia cabut tangannya. Karena dia sangat menghargai hubungan ini. Nah, kemudian ketika orang kampung, orang desa itu mulai bicara, si perempuan dengar kan, marah dia. Ayo, pakai baju kau yang paling bagus kali. Ayo, kita pergi ke mall. Ayo kita jalan-jalan ke mall. Kita tunjukkan kali. Perempuan bilang, dia apa lo? Itu laki-laki. Sambil jalan. Dia bilang, this is my life. Ini hidupku. Bukan orang yang ngatur aku. Bukan pembicaraan orang. Kalau aku mau pulang. Mau apa? Dan orang sudah berpikiran begitu. Padahal tidak ada terjadi apa-apa. Nah, jadi nanti coba lihat. Buku itu kemudian difilmkan. Ada di Netflix sekarang. Dibintangi oleh Robert Redford dan Jane Fonda. Bayangin Bang Alis. Robert Redford dan Jane Fonda, dua bintang tua begitu, bisa bermain dengan bagus. Cerita itu sampai menarik, sampai difilmkan, artinya apa? Itu kan menyimpang daripada umumnya. Kan sesuatu hal yang menyimpang pada umumnya kan menarik. Yang seperti itu kan tidak umum. Jadi kalau dibilang ada, aku percaya ada. Tapi kalau seandainya dibilang, yang kita kan selalu mengukurnya kan itu umumnya. Ya, umumnya seperti apa. Jadi kalau yang kau bilang itu menarik. Kalau umumnya, tahu saja tahu. Awalnya mau masuk ke kamarku. Aku aja sedang mau bikin film aku. Ayo Bang, betul Bang. Ya. Tentang macam mana perjalanan ini kan begitu. Kemudian nanti ilmu-ilmunya nanti aku turunkan sama kalian. Jadi begitu. Jadi aku melihat bahwa ada kan ya. Kalau kita lihat, aku nggak tahu persis. Ya, tetapi kalau aku bayangkan Romeo and Juliet itu tidak ada nafsu di dalamnya. Ada rasa sayang. Rasa cinta yang terlalu diekspos. Jadi kalau aku mungkin perlu juga sama psikolog ini. Artinya gini, aku selalu kalau datang godaan itu kan datang itu di imajinasi ya. Aku selalu menepisnya itu dengan coba berpikir. Misalnya risiko dan lain sebagainya itu menjadikan itu barrier atau resistensi terhadap itu gitu loh. Dan itu sering ku coba. Ini maaf ya bukan apa. Kadang-kadang walaupun kita laki itu sering juga digoda-goda gitu ya, diperangkap-perangkap. Ini kan imajinatif banget ya. Tapi kita pikir ini kenikmatan sesaat, efeknya begini. Terus kita bisa cara berpikir ini bisa lebih benar gitu. Artinya menghindar dari. Nah, tapi ada orang kan nggak peduli gitu loh. Bukan nggak peduli. Kadang-kadang penakut kali aku semua resiko yang akan ku hadapi. Gitu. Hadapi aja kenapa rupanya. Selesaikan persoalan. Jadi hati puas, kita juga tambah pintar menyelesaikan masalah. Bukan begitu Profesor? Bukan itu. Persoalannya kan kita bicara ini strict di norma gitu loh. Memang itu kan kita bilang bahwa ini salah. Kalau aku lakukan ini salah gitu. Tapi ada impuls yang kau nggak bisa tutup dengan segera. Impuls itu keluar terus, menggoda terus. Itu dilawan dengan itu terus karena dasarnya norma tadi. Kecuali itu kalau itu bukan satu kesalahan, itu lain hal. Tapi kalau kulakukan itu salah. Tidak ada manusia ya barangkali, karena kau lebih bawa ke situ kalau enggak. Awalnya coba aja. Iya. Kalau lihat pembicaraan kita, ini pembicaraan orang yang memandang dari segi mulus, stimulus segala macam itu. Tapi aku selalu lihat orang yang berjualan di pajak. Orang berjualan di pajak ini nengok mukanya, nengok badannya, nengok kulitnya, nengok segala macam lah penampilan. Dia kayak dengan anaknya berturut 3-3 lama-lama. Ya aku berpikir juga bagaimana bisa tertarik punya anak terus-menerus. Sementara yang namanya penarik tadi stimulus tadi dia ada. Tapi kok bisa layar terus. Dari segi apa kok bisa begitu?
kewajiban. Dari mana kau tahu dia jahit ada stimulusnya? Begitu pulang kan lain ya Bang, iya. ya. Pulang ya. Menjelma dia ya Bang Alis ya. Ya, itu dia. Ditutupnya muka Ovian itu pakai majalah gambar saya cantik. Ya.